Shalom saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Bung Tomo? Bung Tomo adalah salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia. Ia terkenal dengan aksinya yang berani, aksi heroisnya. Di mana pada waktu itu ia membuat siaran. Dalam siarannya ia mampu mengobarkan bahkan membakar semangat para pemuda Surabaya. Tak lepas dari itu, bahkan melalui siarannya, ia mampu menggerakkan massa yang begitu besar untuk mengadakan perlawanan kepada para penjajah. Kita mengenalnya dengan peristiwa Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dare for big things, berani untuk hal yang besar. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Bangsa Israel telah mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bukan perjalanan yang singkat. Namun dalam perjalanan yang panjang ini ada generasi baru yang telah dipersiapkan dan juga kepemimpinan yang baru. Musa yang adalah pemimpin Israel yang telah diberikan mandat oleh Tuhan Allah untuk membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Namun ia mati sebelum mencapai tanah Kanaan. Oleh sebab itu Allah menggantikan kepemimpinan Musa dengan Yosua. Kita dapat melihatnya di ayat yang pertama bahwa Yosua dipercayakan untuk menjadi pemimpin Israel. Siapa itu Yosua? Yosua adalah abdi Musa, pelayan, hamba. Namun dari seorang hamba, ia dipercayakan untuk menjadi pemimpin yang besar, untuk sebuah tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Mari kita belajar bagaimana Yosua akhirnya berani untuk melakukan hal yang besar. Poin yang pertama, visi dan misi yang jelas dari Allah. Visi yang Allah berikan kepada Yosua untuk membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian Kanaan. Sebelumnya, visi ini diberikan Allah kepada Musa. Namun karena Musa mati sebelum memasuki tanah perjanjian Kanaan, maka mandat ini diteruskan kepada Yosua. Dikatakan di ayat yang kedua, bersiaplah sekarang. Artinya meskipun Musa mati, misi itu harus terus dilanjutkan. Yosua harus bersiap saat itu juga. Tidak perlu menunggu waktu lagi. Yosua harus meneruskan visi yang dari Allah. Allah memberikan visi itu diikuti dengan misi yang juga tidak mudah. Misi yang merupakan menjadi tantangan iman bagi Yosua. Mengapa demikian? Karena pada saat itu sungai Yordan sedang meluap. Sehingga bukan hal yang mudah untuk membawa bangsa yang besar untuk menyeberanginya. Namun disinilah yang menjadi tantangan bagi Yosua. Bagaimana ia harus tetap teguh memegang visi misi dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan setiap kita? Saya yakin bahwa Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan yang besar. Untuk mengerjakan hal-hal besar di depan kita. Namun, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengetahui apa yang menjadi visi misi Tuhan dalam hidup kita? Mari, ketika kita sudah tahu apa yang menjadi visi misi Tuhan dalam hidup kita, bersiaplah sekarang. Tidak perlu menunggu waktu lagi, kerjakan visi misi yang dari Allah. Meskipun mungkin di depan akan ada tantangan yang begitu besar, namun percayalah bahwa sebesar apapun tantangan ketika kita menghadapi bersama dengan Tuhan, akan menjadi petualangan yang hebat. Kita masuk ke poin yang kedua, pegang janji Allah. Janji Allah tidak sama dengan janji manusia. Jika janji manusia banyak yang diingkari, tapi janji Allah punya nilai pasti. Allah memberikan janji keberhasilan kepada Yosua. Kita dapat melihatnya di ayat yang keempat, bahwa Allah sebenarnya telah memberikan tanah yang besar itu kepada Yosua. Meskipun belum ditaklukkan, tapi tanah itu telah menjadi kepemilikan, telah diserahkan Allah kepada bangsa Israel. Allah juga memberikan janji penyertaan kepada Yosua. Allah mengatakan bahwa Allah akan berada di pihak Yosua, maka tidak ada seorang pun yang dapat melawan Yosua. Artinya bahwa setiap perjalanan Yosua akan diberkati oleh Allah, akan dibuat berhasil oleh Allah. Dikatakan bahwa Allah menyertai Musa adalah Allah yang sama yang akan menyertai Yosua. Artinya Allah bertanggung jawab atas pemilihannya. Oleh sebab itu saudara-saudariku, percayalah bahwa dalam menjalankan visi misi Allah, kita hanya perlu memegang janji Allah. Janji keberhasilan bahkan janji kepastian akan penyertaan ada di tangan kita. Kepastian janji itulah yang akan memampukan kita untuk melangkah, untuk mengerjakan visi misi dari Allah. Kita masuk di poin yang ketiga,
kuat dan teguh. Di ayat yang ke-6, 7, dan juga 9 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah. Secara tersirat menggambarkan bahwa kondisi Yosua pada saat itu sedang takut. Bahkan lebih diperjelas lagi di ayat yang ke-9. Jangan kecut atau tawar hati, menunjukkan bahwa pada saat itu Yosua mengalami ketakutan, kegentaran, kengerian yang begitu luar biasa untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya. Oleh sebab itu, mari kita melihat apa saja yang menjadi ketakutan Yosua. Yang pertama, ia merasa rendah diri. Ia membandingkan dirinya yang adalah seorang hamba dengan Musa yang adalah tuannya. Kemudian ia punya ketakutan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang lebih dari 2 juta orang. Bangsa yang terkenal tegar, tengkuk, keras kepala. Bahkan juga Yosua takut ketika dia harus diperhadapkan dengan bangsa di Kanaan. Bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada Israel. Yosua hanya fokus kepada kelemahannya. Yosua hanya fokus pada masalah yang ada di depannya sehingga ia meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah sendiri berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya Yosua harus punya keberanian kepada dirinya sendiri. Keberanian untuk melangkah ke depan. Keberanian menghadapi tantangan yang ada di depan. Bahkan terlebih keberanian iman. Karena dia harus tahu bahwa Allah sendiri yang berfirman, maka Allah yang akan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi ketakutan terbesar kita? Apa yang membuat kita enggan untuk melangkah? Membuat kita enggan untuk melakukan visi misi dari Allah? Allah berfirman untuk kita kuat dan teguh. Kita harus punya keberanian, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Bahwa Allah sendiri yang akan berjalan bersama dengan kita. Karena Allah sendiri akan menjadi kekuatan kita untuk mengerjakan visi misi dari Tuhan. Poin yang keempat adalah kunci keberhasilan. Di ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8 dikatakan, engkau akan berhasil dan beruntung jika engkau taat akan hukum Taurat. Yaitu dengan menjaga hidup kita, waspada agar hidup kita senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Bagaimana caranya? Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-8. Kita harus merenungkan firman itu, memperkatakan firman itu siang dan malam. Artinya firman itu harus terus menerus, berulang. Kita dengarkan, kita perkatakan untuk kita dapat mengerti dalam pemikiran kita, hati kita. Bahkan harus sampai di titik kita menghidupinya. Firman Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu kita untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman itulah yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan juga memampukan kita untuk mengerjakan visi misi dari Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk berani melakukan hal yang besar, kita harus tahu jelas visi misi yang Allah berikan kepada kita. Tangkap visi misi itu, pegang janji Allah, dan kuatkan, teguhkan hatimu. Dan jadikan firman itu sebagai kunci keberhasilan dalam setiap langkahmu. Saya percaya setiap kita dipersiapkan Allah untuk hal-hal yang besar. Dare for big things with a big vision, big mission, and big faith. And ready to take a big action. Soli Deo Gloria.